Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video pembelajaran ini ya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah, materi kali ini kita akan belajar tentang sinonim dan antonim dalam bahasa daerah Makassar. Mudah-mudahan materi ini dapat membantu kita memberikan pemahaman tentang konsep, contoh, dan penggunaan kata yang bersinonim dan berantonim dalam bahasa daerah Makassar. Nah, langsung saja kita mulai di pengertian sinonim dan antonim. Mungkin kalian di bahasa Indonesia sudah belajar tentang sinonim dan antonim. Nah, sinonim dan antonim dalam bahasa Makassar ini tidak jauh berbeda dari bahasa daerah Makassar. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pengertian dari sinonim. Jadi, sinonim adalah sesuatu yang memiliki bentuk yang berbeda, namun memiliki arti atau pengertian yang sama. Nah, sinonim disebut juga dengan persamaan kata atau padanan kata. Jadi sinonim dalam bahasa Makassar itu disebut kana sangkamaya. Jadi sinonim ini bahasa daerah dan bahasa Indonesia itu pun tidak jauh berbeda. Cuman katanya saja yang diganti. Yang sinonim dalam bahasa Indonesia itu disebut sinonim, sinonim dalam bahasa Makassar itu disebut kana sangkamaya. Lalu lanjut kita ke pengertian antonim. Jadi antonim ini adalah suatu kata yang artinya berlawanan satu sama lain, sama seperti bahasa Indonesia. Nah, antonim disebut juga dengan lawan kata. Kalau tadi sinonim persamaan kata, maka antonim itu adalah lawan kata. Lalu, antonim dalam bahasa Makassar itu disebut kana sibalikangan batuanna. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu antonim adalah antonim, namun dalam bahasa Makassar itu antonim disebut kana sibalikanna batuanna. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh dari sinonim. Jadi contoh sinonim yang pertama itu misalnya bapak. Bapak itu bisa disebut sama artinya dengan mangge, teta, uwa, dae, dan kayang. Ini dalam bahasa Makassar ya. Nah, lalu misalnya amma. Amma itu sama dengan umi, mama. Nah, ada miong. Miong kan artinya kucing. Nah, dalam bahasa Makassar itu cami juga artinya kucing. Jadi miong sama dengan cami. Lalu tangkasa. Tangkasa itu artinya bersih. Nah, lanying juga itu artinya bersih dalam bahasa Makassar. Nah, sekarang pakaian. Pakaian dalam bahasa Makassar itu artinya disebut pakeang. Nah, pakeang itu sama aja dengan artinya care-care. Lalu mate. Mate itu artinya meninggal. Itu sama dengan amotera. Amotera juga artinya meninggal. Lalu anganre. Anganre, akado, apabale, acakma itu semua artinya makan. Nah, gaga itu sama dengan kanang-kanang. Gaga itu artinya bagus. Kanang-kanang juga artinya bagus. Lalu ada kata tolo. Tolo itu sama dengan dongo. Artinya ya kalian tahu sendirilah. Nah, lalu untuk contoh antonim, kalau tadi sinonim kita mencari persamaan-persamaan katanya seperti bapak, mangge, miong, cami. Tapi kalau contoh antonim itu kita mencari lawan katanya. Jadi seperti ini, baine, lawan katanya burakne. Lalu kasiasi artinya kalumanyang. Kasiasi itu artinya miskin. Miskin kan lawannya kaya. Jadi kalumanyang itu artinya kaya. Lalu cara de itu artinya pintar. Lawan katanya cara de berarti bodoh. Nah, enggak artinya bagus, dan lawan katanya dari bagus itu kan adalah jelek. Jelek itu dalam bahasa Makassar disebut kodi-kodi. Nah,
Akbalu itu artinya menjual. Lawan kata dari menjual kan pasti membeli. Jadi membeli dalam bahasa Makassar itu disebut amali. Lalu ada asawala. Jadi asawala itu artinya untung. Nah, untung kan lawan katanya adalah rugi. Jadi makanya disebut asawala itu lawan katanya rugi dalam bahasa Makassar tetap rugi. Lalu dingin itu artinya dingin, lawan katanya dingin kan pasti panas. Nah, di dalam bahasa Makassar panas itu adalah bambang. Nah, cukup sekian pembelajaran kita tentang sinonim dan antonim. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.